Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Trigati Dian Permatasari. Saya ingin menanyakan kepada narasumber kita, teman-teman saya, untuk menjelaskan pertanyaan tentang masalah keuangan yang akan kami bahas. Sebelumnya perkenalkan teman-teman saya. Nama saya Yuliana Yulita Bulan. Nama saya Novia Adila Kusuma Dewi. Nama saya Atusia Monokita. Oke. Sebelumnya makasih ya teman-teman udah mau ngeluangin waktunya untuk untuk pertanyaan yang mau kita bahas. Sebelumnya mau tanya nih sebagai pembukaan awal-awal pertanyaan, apa sih uang itu menurut kalian? Kalau menurut aku ya, uang itu sebagai alat tukar atau pembayaran untuk barang dan jasa. Kemudian uang itu juga sangat penting untuk perekonomian kita. Terus kalau keuangan apa nih? Kalau keuangan itu mempelajari tentang berorganisasi secara individu atau berkelompok. Mungkin dari Kak Novita atau Kak Yurni mau nambahin? Kalau menurut aku sih keuangan itu melibatkan pengelolaan uang terhadap aset atau kewajiban biasanya. Berarti uang itu alatnya ya, dan keuangan itu proses kita dalam pengelolaan keuangannya. Aku mau kasih gambaran nih ya buat teman-teman. Kalau misalnya keuangan itu kan adalah hal yang dasar di perusahaan. Terus kadang kan kita menemukan karyawan yang tidak melaporkan transaksi perusahaan kepada accountingnya gitu. Menurut kalian ya, bagaimana sih cara kita meminimalisirkan kegiatan karyawan-karyawan tersebut biar tidak terjadi gitu dalam perusahaan? Kalau menurut aku sih kayak bukti transaksi, kayak biasanya kan perusahaan itu membeli suatu barang. Ya. Pasti itu kan harus ada buktinya transaksi dia beli apa dan jumlahnya berapa. Ya. Dan nanti transaksinya itu yang biasanya itu kayak transaksi semua itu beli-beli itu dikumpulin jadi satu. Jadi di satu bulan itu dia beli apa, habisnya berapa. Nanti biasanya itu kalau misalnya kita membuat produk, kita tuh kan produk gak asal kita jual dengan harga segini. Kita kan harus tahu apa yang kita beli, masukin ke situ, terus kita dapatnya apa, berapa porsi, itu tuh kita tahu. Jadi dengan harga itu kita juga tahu harganya yang pas buat produk tersebut. Berarti kayak kita itu ngitung pengeluaran kita nih ya, dengan nanti harga jualnya itu harus sama gitu ya. Iya. Harus ada apa keuntungannya. Terus mungkin dari teman-teman yang lain mungkin dengan metode pembayaran atau gimana? Kalau menurut aku sih setiap kali ada pembelian barang itu harus disertakan bukti yang konkret gitu. Jadi nggak asal-asal naruh harga gitu. Dan kita juga harus bikin kayak laporan keuangan atau laporan pengeluaran gitu. Kayak neraca kita, terus jual kalau jurnal yang lainnya, pembelian jurnal itu transaksi bukan besar. Terus aku mau tanya nih ke Kak Yuni, gimana sih cara atau strategi perusahaan agar laporan keuangan perusahaan ini bisa dibaca atau dilaporkan ke pemilik perusahaan? Kalau menurut saya ya, dalam sebuah perusahaan itu akunting itu sangat penting untuk mencatat transaksi keuangan dalam sebuah perusahaan. Berarti harus merekrut atau mempunyai accounting perusahaan sendiri ya. Terus gimana nih menurut teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau ditambahin? Kalau menurut aku ya, sebuah perusahaan itu juga membutuhkan bantuan dari accounting luar, merekrut accounting eksternal untuk ngecek laporan keuangan di perusahaan tersebut. Karena kan biasanya kalau misalnya di dalam suatu perusahaan itu biasanya tuh kayak sesama karyawannya itu bisa kerjasama, Jadi kong kali toh. Jadi kayak misalnya nih dibagi kayak kita lebihin transaksinya, kamu berapa persen, nanti aku berapa persen kayak gitu.
Kalau misalnya rekrut dari luar kan pasti nggak bisa bohong lagi kan, ya, pasti bisa kebaca semuanya. Jadi selain accounting internal, perusahaan harus memanggil accounting eksternal gitu ya. Jadi eh, kadang kan apa namanya, kalau dari yang internal aja bisa kerjasama gitu sama karyawannya ya kan. Terus mungkin kalau dari eksternal juga setiap apa ya, transaksi yang mencurigakan bisa dicurigai gitu. Oke. Jadi kalau menurut aku kan tadi udah dijelasin kan sama Mbak Yuni, kalau accounting itu kan menyatat semua transaksi apa yang dibutuhkan dalam perusahaan. Jadi kita butuh accounting banget buat mencatat kayak barang yang masuk, barang yang kita beli apa aja, kayak kendaraan, mobil atau tanah atau semuanya yang kita butuhin saat itu. Dan nanti accountingnya itu akan melaporkan ke pemilik perusahaan gitu ya, agar apa, agar pemilik perusahaannya dapat mengambil keputusan untuk perusahaan kedepannya. Sekarang mau tanya lagi nih ya, kalau misalnya teman-teman ya mungkin habis lulus ini insya Allah ya mau dikerja jadi accounting perusahaan, kebijakan teman-teman nih bagaimana sih atas perusahaan itu tentang masalah keuangannya, agar tidak terjadi apa ya, penggelapan uang atau transaksi-transaksi yang ditutupi. Kalau menurut aku sih kayak kita misalnya kita bikin franchise ya, kita itu kayak transaksinya tuh langsung transfer aja. Jadi kayak kita beli barang, kita langsung TF ke orangnya. Terus nanti kan itu kan ke transfer itu kan masih ada buktinya di dalam aplikasi bank itu kan. Jadi kita bakalan tahu apa pengeluarannya, pemasukannya, atau yang lain-lainnya juga. Jadi kayak misalnya gaji karyawan kita TF, atau misalnya pemasukan dari beli gitu, jadi kita menggunakan transfer agar kita tahu pengeluaran dan pemasukan. Mungkin teman-teman yang lain. Terus menurut teman-teman bagaimana sih etika yang harus dimiliki oleh seorang karyawan perusahaan itu? Kalau menurut aku itu etika itu penting ya. Kita kan harus, etika itu kita itu kayak masih kepercayaan gitu terhadap karyawan. Jadi kayak kalau etikanya dia jelek, kita kan kurang percaya gitu terhadap karyawan gitu. Jadi kita itu harus buat kesepakatan dalam penerimaan karyawan sebelum kerja. Mungkin bisa dikasih contoh perjanjian apa sih sebelum karyawan itu menjadi karyawan perusahaan? Kalau menurut aku sih ya, menurut aku salah satunya itu karyawan itu harus bersedia dicek bukti laporan keuangannya biar nggak ada Kecurangan yang kecurangan. Jadi perusahaan meminta calon-calon karyawannya ini agar bersedia mungkin beberapa bulan gitu ya, agar rekening mereka dicek oleh perusahaan gitu. Oke. Tapi menurut teman-teman, apakah itu tidak bertentangan dengan etika seorang accounting itu sendiri? Kan kita udah perjanjian awal, dia harus kan kita buat laporan kayak kertas buat dia tanda tangan sebelum dia diterima atau sebelum dia kerja di situ. Dia harus baca sebelum dia tanda tangan, jadi kayak perjanjian tertulis gitu. Jadi kayak bukti kalau dia udah tanda tangan itu kayak udah nggak bakalan nentang gitu. Jadi kayak mau nggak mau harus ngikutin peraturan perusahaan sendiri itu ya. Terus aku mau tanya nih sama teman-teman, apakah sudah ada undang-undang yang melindungi masalah penggelapan dana dalam perusahaan ini? Ya sudah ada ya, di hukuman di Indonesia itu sudah ada di pasal 372 KUHP. Barang siapa yang melakukan keuntungan sendiri dengan melawan hukum dengan memakai tipuan muslihat dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dengan hukum pidana paling lama 4 tahun.
Tapi menurut teman-teman apakah ini hukuman kurungan selama 4 tahun itu apakah setara gitu dengan kerugian perusahaan apabila perusahaan mengalami kerugian yang lebih besar? Kalau menurutku sih kurang sih. Kalau gini ya, kalau hukuman cuma 4 tahun itu kan belum pasti 4 tahun. Masalahnya itu tergantung dia menggelapannya berapa kan. Jadi kalau menurut aku itu kurang setimpal sama yang kita Alami kerugiannya ah, gitu. ah. Jadi kita maunya tuh kayak ada hukuman penjara juga dan hukuman dana. Oh, jadi masih harus kayak kayak ganti rugi gitu. ganti Nah, rugi. Oh benar. iya ya. Jadi perusahaan yang mengalami kerugian ini masih bisa mengajukan banding lagi Iya, gitu ya agar masih mendapatkan kerugiannya. Kan kalian sendiri tahu kalau korupsi di Indonesia ini sedang besar-besarnya kan. Ya, dan itu udah menjadi hal yang basic untuk masyarakat Indonesia. Nah, yang jadi persoalan di sini kamu menanyakan menurut kalian misalnya ada seseorang yang melakukan korupsi, itu baiknya dihukum mati atau dimiskinkan? Biasanya banyak orang yang korupsi tapi dia pakainya tuh penyogokan. Nah, Iya, benar benar. ya nyogok bagian dalam. Jadi tuh dia mengeluarkan sepeser pun atau mengeluarkan banyak harta. Jadi dia bakalan bebas. Iya, iya, Bakalan mau masuk ngerti. biar lagi. Oh, ngerti. Itu Jadi intinya kayak di Indonesia ini kayak hukumnya itu bisa dibeli. Pemilik perusahaan itu tidak mau menerima uang itu bagaimana? Kayak misalkan Ya udah, harus nggak- masuk penjara, itu kan itu kan masalah juga. Kalau pemilik perusahaan itu kayak similar itu kan kalau nggak ada persetujuan dari atasannya itu kan nggak mungkin ada korupsi. Kalian ngerti nggak? ya bulan Kan misalnya kalian mau gelapin dana tapi mau kerja sama atasan kalian. Cuma kalau misalnya atasan kalian nggak setuju ya nggak bakal ada penggelapan kan. Dan hukumannya itu kan nggak mungkin ada. Kan kalau misalnya si karyawan mau korupsi itu kan harus ada kerjasama sama bosnya. Nah kalau Mbak Yuni tadi kan bilang kalau misalnya bosnya nggak mau ya otomatis nggak akan terjadi korupsi itu kan karyawannya juga nggak bisa apa-apa. oh, berarti kita tuh kayak misalnya kita kan juga eh, nggak mau kan nggak mau korupsi bareng sama klien kita kan emang. Iya sih. Jadi dia karyawannya korupsi sendiri gitu. Iya, dia pakai karyawannya di klien kita itu pakai temen Rekrut temennya. atau em, kerjasama terhadap karyawan yang ada di perusahaan itu bisa loh. Oh iya bisa juga sih. Jadi hukum biasanya kan orang memakai hartanya buat menutupi penggelapan itu. Biasanya mereka mengeluarkan sebanyak apapun uang itu. Biasanya ada orang yang menutupi dalam penggelapan tersebut. Nah kita itu juga nggak tahu harus bagaimana untuk mengetahui penggelapan itu. Kan jadi kayak udah disembunyiin gitu sama pihak yang berwenang. itu kan ada di itu. Kayak yang tadi apa kong kali Kong kali kong kerja sama. Terus aku mau nanya ini ya ke teman-teman, pendapat teman-teman gimana nih kalau misalnya punya perusahaan, nah kebijakan apa yang teman-teman ambil sebelum teman-teman ini merekrut karyawan agar bekerja di perusahaan teman-teman? Kalau menurut aku sih yang pertama yang paling penting itu surat perjanjian kontrak ya. Itu tuh harus dikasih tahu perjanjiannya apa aja, terus harus dibaca dulu sebelum ditandatanganin yang kayak udah dijelasin tadi ya. Itu terus karyawan tersebut juga harus setuju dan menerima semua konsekuensi yang akan terjadi ke depannya. Biar nggak terjadi penggelapan dan lain sebagainya yang merugikan perusahaan. Terus kita juga harus kayak kan udah direkrut kan pasti kita ketahuan kan siapa yang penggelapan atau enggaknya karyawan tersebut. Jadi kita bakalan lihat terus tiap bulan atau berapa kali itu kita lihat rekrut atau
transaksinya lainnya. Jadi kita tahu bakalan ada apa enggak korupsinya. Di pembicaraan teman-teman tadi, saya bisa menyimpulkan pertama, perusahaan itu butuh seorang accounting agar transaksi perusahaan bisa dilaporkan, agar pemilik perusahaan bisa mengambil keputusan untuk perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, perjanjian kerja itu sangat penting dalam perusahaan sebelum merekrut karyawan, agar ada perjanjian-perjanjian yang disepakati antara pemilik perusahaan dengan karyawan agar tidak terjadi agar tidak terjadi salah paham gitu loh dalam menjalani pekerjaan yang nanti akan dikerjakan. Dan kesimpulan terakhir, mungkin etika karyawan dalam menjalankan pekerjaan di perusahaan itu sangat penting ya, karena pemilik perusahaan udah mempercayai ini karyawan, dan etika karyawan ini ya salah satunya harus mempertahankan kepercayaan itu agar pemilik perusahaan tidak ya agar pemilik perusahaan mempercayai dan bisa Tidak bisa terjadi penyelapan. iya, dan pemilik perusahaan tidak was-was gitu dengan apa yang bakal mereka kerjakan. Nah, mungkin itu kesimpulan dari aku ya selama pembicaraan dengan teman-teman. Sekian podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang merelakan waktu dan tenaganya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye guys.